Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Selain itu, Indonesia kaya akan keragaman budaya dan tradisi yang dilengkapi dengan aneka makanan tradisional yang menggugah selera, termasuk jajanan tradisionalnya. Jajanan tradisional atau yang biasa disebut jajanan pasar merupakan jenis makanan ringan yang biasa dikonsumsi dan diolah oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa khas. Jajanan ini biasanya dibuat oleh orang tua atau ibu-ibu dengan menggunakan resep yang diwariskan secara turun-temurun. Jajanan tradisional dapat dikatakan sebagai warisan budaya yang unik, namun seringkali terlupakan. Pada awalnya, jajanan pasar ini dijual di sekitar pelabuhan sebagai makanan ringan untuk para pelaut. Kemudian beragam masyarakat mulai berkumpul di pelabuhan tersebut yang akhirnya mempengaruhi jajanan pasar yang mulanya asli Indonesia. Kemudian dengan berjalannya waktu, jajanan pasar ini mudah untuk ditemukan seperti di pasar, warung-warung, dan penjual khusus jajanan pasar. Meskipun hanya makanan ringan jajanan pasar, ini sudah menjadi teman untuk hati atau bahkan untuk kebutuhan tertentu. Jajanan pasar yang populer di masa lalu antara lain yaitu klepon. Makanan berwarna hijau ini terbuat dari tepung ketan berbentuk bulat yang dilapisi parutan kelapa dan dalamnya berisi gula merah yang meleleh saat digigit. Kemudian ada onde-onde, bentuknya seperti klepon yang dibalut wijen. Bahannya juga terbuat dari ketan, biasanya berisi kacang hijau atau kacang merah. Lemper makanan yang dibungkus daun pisang yang terbuat dari beras ketan dan berisikan abon di dalamnya. Jajanan pasar lainnya seperti dadar gulung, kue cucur, nagasari, lupis, dan sebagainya. Harganya yang terjangkau juga membuat masyarakat gemar mengkonsumsi jajanan pasar ini. Masuknya makanan Korea ke Indonesia dipengaruhi oleh Korean Wave yang melanda negara ini. Gelombang ini membawa pengaruh dalam berbagai aspek, termasuk makanan, musik, fashion, dan pariwisata. Budaya Korea pertama kali masuk Indonesia pada awal tahun 2000 melalui popularitas drama Korea seperti Endless Love yang ditayangkan oleh Indosiar. Konsumsi masyarakat terhadap produk hiburan Korea meningkat, terutama dengan berkembangnya K-pop pada tahun 2010. Indonesia menjadi pasar potensial bagi bisnis Korea meningkat, dan minat terhadap kuliner Korea meningkat seiring dengan penyebaran budaya Korea yang terus berlanjut hingga saat ini. Penyebaran makanan Korea di Indonesia terjadi sebagai dampak dari globalisasi, khususnya melalui popularitas Korean food atau makanan Korea. Tren konsumsi makanan Korea yang meningkat di Indonesia mengakibatkan banyak restoran dan tempat makan yang menyajikan menu Korea, bahkan adanya tempat makan dan kafe ala Korea di pusat-pusat perbelanjaan. Fenomena ini juga menciptakan peluang usaha bagi pedagang jajanan seperti Korean street food di jajanan jalanan. Keunikan cita rasa Korea yang pedas dan gurih mampu memikat minat masyarakat Indonesia. Karena memiliki kesamaan dengan rasa makanan lokal, hal ini menciptakan popularitas yang terus berkembang bagi makanan Korea di Indonesia. Melalui arus globalisasi yang semakin kencang, banyak negara-negara di dunia ini mencoba mempopulerkan budaya mereka melalui media massa seperti halnya Korea Selatan dan Jepang. Negeri ginseng dan matahari terbit ini memanfaatkan arus globalisasi untuk memajukan sektor ekonomi mereka melalui industri hiburan. Dapat dilihat Korean Wave dan Japanisasi setelah ada di mana-mana K-pop, K-drakor, anime, dan beberapa tontonan lainnya kebanyakan berasal atau bernuansa dua negara Asia Timur ini. Melalui industri hiburannya, Korea Selatan dan Jepang mulai mengenalkan budaya mereka kepada dunia, baik dari segi fashion, makanan, dan kebudayaan. Hal yang sekarang sedang menjadi tren adalah makanan ala Korea. Tidak sulit kita temukan di berbagai tempat, baik itu di dalam event atau bazar stand makanan Korea. Beberapa penjual makanan sekarang menggunakan embel-embel ala Korea untuk menarik para konsumen. Tteokbokki, bimbap, bulgogi, kimbap, dan masih banyak lagi jenis makanan Korea yang lain seringkali menjadi incaran anak-anak muda untuk menjadi menu andalan ketika pergi ke suatu tempat atau sekadar berkumpul dengan teman-teman. Namun adanya hal ini bukan hanya semata karena keberhasilan Korea Selatan dalam mengenalkan budaya mereka ke luar negeri, tetapi juga karena kurang dipromosikannya makanan lokal seperti jajanan tradisional kepada generasi muda. Di Korea Selatan, makanan-makanan tradisional mereka selalu muncul dan dilestarikan dengan dihadirkannya dalam setiap serial drama dan tontonan TV. Selain itu, menurut yang data ambil dari Quora.com, masyarakat lebih tertarik dengan jajanan Korea Selatan karena tampilannya yang menarik daripada jajanan tradisional Indonesia. Selain itu, masuknya makanan Jepang seperti sushi, sashimi, onigiri, dan ramen membuat masyarakat lebih tertarik untuk menyantap makanan tersebut di kala suntuk melanda. Lalu apa sih solusinya? Solusi dari semua ini adalah kami dapat menyimpulkan kalau kesadaran identitas rasa itu harus ditemukan. Kesadaran juga untuk menguasai resep kuliner bangsa kita juga harus ditemukan. Menumbuhkan rasa cinta terhadap kuliner bangsa kita dengan propaganda yang menarik melalui media massa. Sarannya, pemerintah harus memfasilitasi para sejarawan untuk terus menguak identitas kuliner bangsa kita, membuat buku resep makanan yang wajib dikuasai oleh seluruh warga Indonesia, memfasilitasi para ahli tata boga untuk terus memodifikasi makanan Indonesia agar lebih menarik, dan mengajak masyarakat agar ikut serta dalam melestarikan makanan tradisional seperti mengikuti program kelas memasak,
masak, makanan tradisional, pertukaran resep, dan kegiatan lainnya. Kesimpulannya, dalam konteks perkembangan kuliner global, muncul kesadaran bagi kami menyoroti dinamika yang muncul akibat dampak signifikan kuliner budaya terhadap preferensi rasa masyarakat Indonesia, khususnya terhadap jajanan pasar lokal. Adanya pergeseran ini membuka diskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan dan keberagaman kuliner Nusantara. Tetapi walaupun terdapat perubahan dalam selera kuliner masyarakat, penting bagi kita untuk melihatnya sebagai peluang untuk menggabungkan keunikan kuliner lokal dengan tren global. Dengan demikian, kita dapat memperoleh keuntungan dari kreativitas dan inovasi dalam pengembangan kuliner Indonesia yang mampu bersaing di panggung internasional. Nah, dalam menyikapi perubahan ini diperlukan kerjasama antar berbagai pihak, termasuk koki, produsen, dan konsumen. Komunikasi terbuka dan dialog yang konstruktif menjadi kunci untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menjaga warisan kuliner Nusantara. Ya, meskipun pengaruh global tidak dapat dihindari, upaya pelestarian identitas kuliner lokal tetap harus menjadi fokus utama. Dengan demikian, kita dapat menjaga keberagaman kuliner sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia.